Untuk slide-nya sudah terlihat ya. Sudah dokter. Sudah, oh ya baik. Oke. Kita mulai aja. Mungkin ya kita sampai jam 3 sih. Umpama nanti belum selesai, nanti kita sambung di hari Senin aja ya. Jadi pada siang ini kita membahas tentang topik berikutnya yaitu perdarahan pasca salin ya. Dia termasuk salah satu kegawatan dalam bidang obstetrik ginekologi ya, karena perdarahan pasca salin ini menyebabkan menyumbang angka kematian ibu di Indonesia di seluruh dunia ini nomor dua ya. Yang pertama adalah preeklamsi dan eklamsi, dan yang kedua ini ya karena perdarahan pasca salin ya. Sehingga mungkin adik-adik nanti dituntut untuk bisa melakukan tindakan ya dalam keadaan emergensi bila nanti mendapatkan pasien-pasien dengan perdarahan pasca salin. Jadi kalau kegawat daruratan maternal ini kan merupakan sebuah situasi yang mengancam jiwa ya, yang terjadi dalam praktek obstetri atau kebidanan yang bersifat tidak terduga. Berkembang sangat cepat, relatif jarang terjadi sebenarnya, tapi memang seringkali fatal ya bagi ibu dan bayi. Jadi kondisi ini bisa muncul kapan saja selama siklus maternitas seseorang. Jadi bisa pada kehamilan muda, pada kehamilan tua, saat persalinan, ataupun pasca salin. Jadi karena memang kejadiannya jarang, biasanya kita tuh tidak siap ya, kita tidak siap. Jadi seolah-olah ketika kasusnya kita tergopoh-gopoh, bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, padahal mungkin setelah kita ikut seminar, ikut pelatihan, ikut workshop, rasanya kita ma- sudah mahir lah, sudah ahli. Tapi kita tunggu kasus-kasusnya malah nggak ada. Jadi di saat kita lengah, malah kasusnya itu muncul. Ya seperti itulah hidup ya. Memang tidak sesuai dengan skenario ya. Eh, Dan ini time lapse ya pada kematian maternal ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau perdarahan ini, misalnya perdarahan antepartum, plasenta previa, solusio plasenta, mungkin kalau itu dibiarkan perdarahan masif kita masih punya waktu 12 jam ini sebelum ibunya meninggal. Tapi pada perdarahan postpartum, setelah bayi lahir, kita cuma punya waktu 2 jam ya. Kalau 2 jam ini tidak diselesaikan dengan baik, ibunya bisa berakhir dengan meninggal. Rahimnya robek, kita masih punya waktu 1 hari ya sebelum ibunya akhirnya shock, shocknya menjadi irreversible dan tidak tolak dan kemudian meninggal. Eklamasi masih punya waktu 2 hari. Persalinan macet dan lain-lain seperti yang kemarin kita ceritakan bisa 3 hari pun masih bisa selamat gitu ya dengan meskipun dia dengan harus dihistrektomi ya. Infeksi kita masih punya waktu lebih lama 6 hari karena kita masih bisa berikan antibiotik dan lain-lain. Tapi pada postpartum ini waktunya sangat-sangat pendek ya, hanya 2 jam. 2 jam tidak tuntas, tidak tangani dengan baik, ya ibunya bisa meninggal ya. Nah, oleh sebab itu dikembangkan Modified Early Obstetric Warning System ya. Jadi ini MEOS ya. Ini merupakan salah satu sarana untuk screening kalau muncul kegawatan pada ibu hamil ya. Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas ya. Jadi di sini ya ada beberapa kriteria ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri sih. Di download juga ada. Jadi ada beberapa parameter, ada respiratory rate, ada saturasi oksigen ya, ada temperatur, ada tekanan darah sistol, tekanan darah diastol, ada heart rate, ada level kesadaran, nyeri ya, kemudian discharge ya, dan ada proteinuri. Tapi ini sifatnya umum ya, bukan hanya untuk perdarahan saja, untuk eklamsi, untuk kasus kejang, untuk penyebab-penyebab yang lain ya. Jadi sini ada masing-masing scoringnya, apakah dia berada di hijau, di kuning, ataukah di merah ya. Kalau dia levelnya skornya 7 atau ke atas itu sangat berpotensi untuk memburuk pasiennya sehingga harus mendapatkan observasi ketat dan tata laksana ya. Jadi jangan dibiarkan saja seperti itu. Dan ini banyak ya sekarang digunakan di puskesmas juga di rumah sakit dan tempat-tempat yang melayani tindakan emergensi di bagian kebidanan. Ya. Nah, kita masuk ya ke perdarahan pasca persalinan ya. Jadi perdarahan pasca persalinan ini secara definisi adalah kalau menurut American Congress of Obstetrics and Gynecology, ini adalah kehilangan darah lebih dari sama dengan 500 ml pada persalinan per vaginam dan atau kehilangan darah lebih dari 1000 ml pada seksio sesarea ya. Nah, jadi sebenarnya WHO mengeluarkan
definisi sendiri, Vigo mengeluarkan definisi sendiri ya. Kita ambil kebetulan dari Acok ya, tapi biasanya mirip-mirip kok. Punya apa namanya? Ada yang menambahkan lebih dari 500 dan atau disertai gangguan hemodinamik gitu. Artinya belum 500, meskipun cuma 400 kalau dia sudah tensinya turun, nadinya cepat, sudah ada tanda-tanda shock, berarti itu termasuk perdarahan pasca persalinan atau hemorragik postpartum. Ada yang mendefinisikan seperti itu menurut WHO ya. Nah, menurut Vigo nanti berbeda lagi gitu. Tapi secara umum paling gampang kita pakai markernya ini acok aja lah, lebih dari 500 cc pada persalinan normal, lebih dari 1000 cc pada SC itu dianggap sebagai perdarahan pasca salin ya. Nah, kalau definisi fungsional ini saya kalau definisi fungsionalnya adalah kehilangan darah yang potensial yang mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik, yaitu definisi fungsional dari perdarahan pasca persalinan. Insidennya cukup besar ya, 5-15% dari seluruh persalinan ya. Jadi kalau mungkin dari ada 10 kita melahirkan biasanya ada satu yang perdarahannya agak banyak gitu ya. Meskipun artinya meskipun memenuhi definisi HPP tapi belum belum tentu dia fatal gitu ya. Cuma dia menunjukkan apa namanya kalau lebih dari 500 ini sudah potensi mengganggu ini mengganggu keseimbangan hemodinamik sehingga harus mendapatkan tata laksana jangan dibiarkan saja gitu ya. Nah, kemudian penyebabnya dikenal dengan PATE ya. Ada tonus, tisu, trauma, trombin ya. Ini diapalin aja sih. Tonus itu atonia uteri ya, jadi 80% disebabkan oleh atonia uteri ya. Kemudian ada tisu atau jaringan itu karena sisa jaringan ya atau bukan darah ya. Jadi setelah lahir kok plasentanya nggak lengkap, kotiledonya ketinggalan atau ada selaput ketubannya ketinggalan sehingga kok masih ada perdarahan ya. Nah, mungkin sisa jaringan tadi yang menyebabkan dia perdarahan. Kemudian ada juga trauma ya, ada karena laserasi, eh, robekan ya, atau ruptur ya, ruptur uterus ya, atau inversio uterus, uterusnya kebalik ya, turun melorot tapi uterusnya kebalik. Yang terakhir ada trombin koagulopati ini yang lebih sedikit ya, misalnya pada penyakit von Willebrand disease ya, atau ITP ya, idiopathic thrombocytopenia purpura, di mana kadar trombositnya rendah sehingga menyebabkan gangguan dalam koagulasi ya. Jadi dikenal dengan istilah PATE. Jadi ada eh, stratifikasi sistem ya untuk menentukan faktor risiko dari HPP ya. Jadi faktor risiko HPP itu dibedakan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Jadi ini HPP secara umum ya disebabkan oleh PATE ini ya. HPP secara umum. Jadi yang risiko rendah itu biasanya tidak ada riwayat seksual sesarea sebelumnya ya. Jadi uterusnya baik, tidak ada defek lah di endometriumnya ya, karena tidak pernah dirobek, tidak ada riwayat operasi, tidak ada riwayat tumor sebelumnya. Terus singleton pregnancy, hamilnya tunggal ya, bukan multiple ya. Kemudian prior vaginal delivery, ada pernah melahirkan 3 kali sebelumnya gitu ya. Apa namanya? No bleeding disorder, tidak ada gangguan darah, tidak ada riwayat perdarahan pasca persalinan postpartum hemorrhage sebelumnya. Jadi ini ada istilah HPP, PPH, PP, PPP ya, P3 ya itu sama ya. Perdarahan pasca persalinan, perdarahan pasca salin, hemorragik postpartum, postpartum hemorrhage sama aja ya. Nah, jadi preparasinya paling kalau ada seperti ini tetap persiapan darah aja lah, screening tahu golongan darahnya gitu ya. Terus kalau yang medium ada riwayat cesarean delivery sebelumnya ya, atau multiple gestasi, gemeli, kehamilan multiple. 4 atau lebih riwayat persalinan pervaginam. Jadi dia kalau masuk ke kehamilan risiko tinggi, menurut skor Puji-Rohayati termasuk namanya grande multipara ya. Kemudian ada riwayat infeksi ya, chorioamnionitis, riwayat polyhydramnion, bayi besar, atau ada preeklamsi berat ya dengan abrupsio plasenta ya, atau prolong labor ya lebih dari 24 jam, atau ada riwayat postpartum hemorrhage sebelumnya ya, atau ada mioma besar. Nah, nah, semua faktor risiko ini kadang mengganggu kontraksi ya, jadi termasuk faktor risiko yang medium ya. Jadi persiapannya adalah ya cek golongan darah, kemudian dilakukan screening ya untuk apa screening dan persiapan darah. Jadi darahnya harus di cross match ya supaya darahnya tuh ready. Jadi harus ready darah ya ketika
persalinan ini harus ready darah. Kemudian risiko tinggi yaitu plasenta previa ya, suspek plasenta akreta ya, ada riwayat koagulopati, ada terjadi koagulopati ya. Misalnya aborsi plasenta sudah dengan PT-APTT memanjang, nah, itu sudah risiko tinggi. Atau platelet kurang dari 50.000, misalnya pada ITP berat atau pada kasus demam berdarah DHF ya, yang lagi serangan akut ya. Seperti itu. Atau multiple risk factor ya, jadi faktor risiko macam-macam. Misalnya ini sudah hamil lebih dari 4 kali, pernah FC lewat 2 kali, gemeli juga gitu. Kemudian bayinya besar ya. Nah itu resikonya besar ya, multiple ya. Itu harus di cross match ya. Eh, jadi bank darah harus ada, memang darahnya itu harus ada, harus siap. Jadi em, apa namanya, memang darahnya itu harus ready di tangan gitu ibaratnya ya, harus ada. Jadi nggak boleh cuma crossmat, darahnya itu memang harus siap. Jadi suatu-suatu kalau diambil darah itu memang ada ya. Jadi umpama oh pasien itu sudah punya pendonor karena ada keluarga golongan darahnya sama, misalnya pasien golongan darah A, keluarga datang golongan darah A juga. Nah itu sudah harus donor dulu pasiennya ya, tidak boleh nggak donor. Kalau pada yang di atas ini boleh nih nggak donor dulu nih, nanti kalau dibutuhkan baru donor. Tapi kalau yang H ini harus donor. Darah itu harus ready, siap kapanpun, eh, siap kapanpun untuk bisa diambil ya ketika dibutuhkan. Kemudian, eh, nah perjalanan pasca salin ini dibedakan ada primer, ada sekunder ya. Kalau primer ini terjadi dalam 24 jam setelah bayi lahir. Kalau sekunder ini terjadi lebih dari 24 jam pasca persalinan. Perdana primer ini contohnya Antonia Uteri ya. Antonia Uteri paling sering itu ya. Yang paling sering, paling fatal, paling mengancam nyawa adalah Antonia Uteri. Kedua adalah sisa jaringan ya. Sisa plasenta atau retensio plasenta ya. Kemudian ada laserasi, robekan jalan lahir. Kemudian kelainan pembekuan darah, inversi uteri, dan itu bisa terjadi kurang dari 24 jam setelah bayi lahir. Kalau yang sekunder itu terjadi lebih dari 24 jam ya setelah persalinan ya. Paling sering itu sisa plasenta dan endometritis. Ya. Untuk suara saya masih jelas ya sampai saat ini ya. Masih dokter. Oh ya oke. Kita lanjutkan lagi. Nah ini mungkin tipikalnya ya, tipikalnya Pate ya. Jadi kalau Atonia Uteri ini paling banyak, jadi paling banyak dia 80% ya. Jadi ini perjalanan segera setelah anak lahir ya. Dan ciri khasnya uterus tidak berkontraksi dengan baik, lembek. Jadi normalnya adalah setelah plasenta lahir, kontraksi uterus adalah 2 jari di bawahnya pusat dan keras ya kontraksinya. Kerasnya seperti batu. Jadi kita kayak meraba ada buah mangga gitu gede di dalam perutnya ibunya. Jadi buah mangga yang mentah ya, yang masih keras ya, atos begitu. Kalau dia lembek, nah ini berpotensi terjadi perdarahan ya, seperti itu. Kemudian retensio plasenta. Nah, biasanya ini plasenta belum lahir ini dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Itu namanya retensio plasenta. Termasuk golongan ya tisu ya. Nah, kemudian sisa plasenta. Jadi plasenta atau sebagai selaput tidak lengkap ya, ada yang ketinggalan ya. Jadi kadang-kadang ketika habis lahiran tidak ada keluar darah ya, tapi setelah 6 sampai 10 hari baru pasien datang lagi dengan perdarahan pervaginam. Ya. Biasanya perdarahannya banyak, terus kontrasnya juga agak lembek ya, namanya involusi uterus ya. Nanti involusi uterus dipelajari waktu di nifas ya, nanti sama Bu Ulfa ya. Kemudian robekan jalan lahir ya, TIR ya. Itu bisa ruptur pada perineumnya ya, ya sifat perjalanannya segera, darah segera juga mengalir setelah bayi lahir, tapi itu tidak fatal lah, bisa dilakukan penjahitan. Ruptur uteri ya, itu juga robekan ya, itu perdarahannya segera dia. Kadang perdarahannya di intraabdominal, bisa juga tampak di pervaginam. Ya. Ciri khasnya adalah nyeri perut hebat. Jadi ibunya merasakan seolah-olah perutnya di dalam perutnya ada yang robek ya. Jadi nyeri ya. Terus habis nyeri tiba-tiba kontraksinya hilang gitu ya. Itu yang terjadi perdarah apa ruptur uteri. Biasanya itu bayinya masih di dalam ya. Jadi bayinya masih di dalam, habis nyeri perut berat, seolah-olah kontraksinya kuat sekali gitu ya, mau lahir. Ternyata nggak lahir, bayinya masih di atas kepalanya.
dicek kontrasnya lembek nih hisnya, loh kok nggak ada his, kok nggak muncul-muncul hisnya gitu ya. Terus dicek jantungnya melemah dia bradikardi ya gitu. Dan kalau inversi uteri, jadi fundus uteri tidak teraba. Normalnya adalah setelah bayi lahir fundus uteri teraba 2 jari di bawah pusat. Loh, ini kok nggak teraba? Seolah-olah fundusnya hilang dia. Oh, di mana ya? Kita cari-cari sampai di atas umbilikus juga nggak ada gitu ya. Terus kita lihat, loh kok tiba-tiba ada tumor keluar ya dari vagina ya. Ada nyeri juga, nyeri ringan sampai berat ya. Itu berarti inversi rahimnya kebalik. Nanti di slide berikutnya ada ya, bagaimana cara menanganinya. Kemudian gangguan pembekuan darah ya, trombin ya. Jadi perdarahan tidak berhenti, encer ya, tidak terlihat gumpalan darah. Jadi hati-hati kalau pasiennya ada riwayat lebam-lebam ya, lebam-lebam di tubuhnya ya, riwayat ITP, riwayat penyakit-penyakit yang lain. Kalau kena pisau atau apa, lukanya lambat berhenti perdarahannya, itu hati-hati ya. Eh, Ini ada terdapat suatu predisposisi ya, misalnya pada solusi plasenta hati-hati. IUFT lebih dari 6 minggu hati-hati, eklamasi hati-hati ya. Atau pada emboli ergotamen juga gampang dia terjadi ini apa koagulopati. Jadi spesifik faktor resiko atonia uteri. Jadi atonia uteri itu kan berarti setelah bayi lahir uterus gagal berkontraksi dengan baik. Berarti penyebabnya apa? Mungkin overdistensi ya. Di awal hamilnya besar sekali dia perutnya sehingga ketika kalau dia gede sekali tiba-tiba disuruh mengecil susah dia ya. Mengecil pun dia tidak bisa benar-benar rapat ya. Jadi tetap akan lembek. Contohnya misalnya gemeli yang menyebabkan overdistensi uterus ya. Polihidramnion, makrosomia terutama bayi yang ya di atas 4.500 lah. Di atas 40 aja udah hati-hati sih ya seperti itu. Kemudian faktor yang terkait persalinan, biasanya persalinannya lama ini ya. Jadi kontraksinya memang dari awal jelek sehingga harus diinduksi, dipacu ya supaya kontraksinya hisnya tambah kuat. Kemudian partus lama nggak lahir-lahir ya. Atau sebaliknya ada partus precipitatus. Jadi partus precipitatus itu setelah masuk ke tanda infartu dalam waktu 2 jam dia udah lahir gitu. Jadi itu mirip seperti kita yang nggak pernah lari maraton tiba-tiba suruh lari gitu, sprint gitu ya. Sprint, bukan sprintnya ya, bukan 100 meter, mungkin 500 meter ya. Nah, habis itu geletak kita pingsan gitu ya. Ini juga sama. Jadi terusnya kontraksi, kontraksi, kontraksi kuat, tapi selesai bayi lahir, disuruh kontraksi lagi, udah nggak kuat, dia udah lemes gitu ya. Jadi tenaganya udah habis. Kemudian pemberian oksitosin untuk induksi atau alimentasi sama ya, berarti dia kontraksinya dari awal jelek, kita kasih oksitosin untuk memperkuat kontraksinya. Sama seperti kita udah lelah, aduh udah capek, disuruh lari lagi ya. Habis itu pingsan ini juga sama, uterusnya udah lelah, dikasih penguatan supaya kontraksinya jadi bagus lagi, tapi habis itu lemes dia. Ya. Atau manual plasenta. Nah, salah satu kenapa kok plasentanya tidak lahir dalam waktu 30 menit adalah kontrasinya memang tidak bagus ya. Sehingga kalau kontrasinya tidak bagus, ya gimana plasentanya melepas ya. Nah, kemudian kita lakukan manual, ya hati-hati setelah manual kontraksinya bisa saja jelek. Ya. Kemudian penggunaan tokolitik ya, misalnya anestesia umum ya, pada general anestesia, kemudian penggunaan magnesium sulfat. Tapi ini tidak terlalu signifikan sih ya. Mau anestesia umum atau magnesium sulfat tidak signifikan sih. Diperhitungkan sebagai faktor risiko, tapi bukan faktor risiko mayor lah. Kemudian faktor intrinsik ya, jadi riwayat HPP sebelumnya, atau hemorragik antepartum ya, placenta previa, solusi placenta, obesitas, usia tua gitu ya, seperti itu. Nah, itu termasuk ini ya, pernah melahirkan lebih dari 4 kali ya. Jadi kalau dia usia tua, pernah melahirkan lebih dari 4 kali ya. Jadi rahim itu ketika dia melahir, hamil, kontraksi, kemudian involusi lagi ke normalnya itu eh, terjadi penambahan-penambahan jaringan ikat baru sebenarnya di sana. Kemudian ketika hamil lagi, involusi lagi, normal lagi terjadi penambahan jaringan ikat juga. Jadi nanti ketika dia sudah berkali-kali melahirkan, dia banyak jaringan ikatnya. Sehingga kalau banyak jaringan ikatnya, jaringan ototnya yang untuk merapatkan supaya kontraksinya kuat itu malah justru berkurang dia. Jadi banyak jaringan ikatnya, makanya dia kontraksinya menjadi tidak terlalu bagus ya. Nah ini kita tentu dalam mendeteksi perdarahan pasca salin kita perlu menilai ya kira-kira seberapa banyak darah yang udah keluar gitu ya. Ya misalnya kalau pasien ini menggunakan pembalut ya, mungkin pembalut besar ya, mungkin ini 30 ml ya. Ketika dia penuh ya, penuh 100 mili ya. Seperti itu. Kemudian kalau
pakai underpad ya. Kalau ini 250 mili ya, kalau terisi setengah ya. Kemudian ya ini kalau sudah di lantai ya. Kalau kita pakai apa bengkok ini sekitar 500 mili kalau penuh ya. Terus kalau darah-darahnya sampai apa namanya netes-netes ke bawah ini jatuh-jatuh ke bawah berarti udah 2 liter lebih ya. Kalau hanya darahnya banyak di bed berarti mungkin sekitar 1000 mililiter ya. Nah, kita juga bisa menilai perdarahan dari hemodinamiknya ya. Jadi kita bisa melihat tekanan darahnya ya, frekuensi nadi dan perfusi akralnya. Kalau tekanan darahnya masih bagus 120, nadinya juga 80 ya, akralnya juga hangat. Kemudian perdarahannya adalah kurang dari 10% dari tubuhnya ya. Jadi berkurang perkalian darahnya juga paling 600, tidak sampai 600 mili lah. Tapi ketika tekanan darahnya mulai naik ya, mulai turun ya ke 100, nadinya mulai naik ke 100 ya, akralnya juga tampak pucat, jadi sekitar 15% sudah kehilangan darah. Jadi mungkin sekitar 900 mililiter lah gitu. Sehingga dari 900 kali 3 berarti sekitar 2700 yang harus kita berikan. Kemudian dia tambah tesnya tambah turun kurang dari 90, nantinya naik menjadi 120. Udah mulai tanda-tanda awal shock ya. Produksi akral juga tinggi dari kelengarannya darahnya udah plus minus 30% ya. Jadi mungkin udah sekitar 1800 kalau kita berikan cairan stalon berarti butuh 3 kali lipatnya 3500 sampai 5500 ya. Kalau dia sampai shock kurang dari 60 per 70 ya, kadang tidak nadinya juga nggak teraba ya. Akralnya dingin sampai basah. Nah, ini udah setengah darahnya kehilangan. Jadi mungkin udah 3 liter ya. Jadi ini selain resusitasi dengan cairan, dia harus dikasih segera dapatkan darah segar. Nah ini untuk perdarahan postpartum, terutama pada atonia uteri kita harus ingat ya manajemen aktif skala 3 ini ya. Jadi manajemen aktif skala 3 yang pertama adalah suntikan oksitosin ya 10 unit intramuskuler segera setelah bayi lahir ya. Idealnya dalam waktu 1 menit seperti itu. Jadi ini untuk memicu kontraksi supaya supaya uterus berkontraksi dengan kuat ya. Terus setelah terjadi tanda-tanda pelepasan plasenta, ya kontraksinya bagus, kita lakukan peregangan tali pusat terkendali. Sebelum terjadi kontraksi, sebelum ada tanda-tanda pelepasan, ya jangan dilakukan peregangan tali pusat terkendali ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terakhir adalah masa fudusuteri segera setelah plasenta lahir. Jadi biasanya setelah plasenta lahir kita sibuk hitungin ini, sibuk hitungin ya kotilidonnya berapa, disusun lengkap atau tidak, selaputnya lengkap atau tidak. Kita lupa ya, nggak ngecek kontraksinya lagi. Sehingga tiba-tiba ketika perdarahan, kita langsung masuk fudusuderinya, baru ketahuan fudusuderinya lembek ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah tangan kanan mungkin boleh memeriksa kotiledon, memeriksa selaput ketubannya lengkap atau tidak. Tangan kiri langsung lakukan masase ya, memastikan kontraksi uterusnya bagus setelah lahir. Kemudian nah, pemulihan uterotonika ya. Pemulihan uterotonika untuk mencegah HPP hanya satu sebenarnya yang sebaiknya digunakan ya. Yang pertama adalah oksitosin ya. Seperti yang kita ketahui obatnya di seluruh negara di dunia ini ada, obatnya juga tidak mahal ya. Kemudian yang terbaru adalah karbitosin. Karbitosin ini modifikasi dari oksitosin ya. Kemudian kalau memang tidak ada, terpaksa kita bisa berikan misoprostol begitu ya. Misoprostol bisa perektal. Atau kita bisa berikan metil ergometrin injeksi. Cuma metil ergometrin ini tidak boleh diberikan sebelum plasenta lahir gitu ya. Jadi misalnya eh, kalau plasentanya masih ada di dalam, itu tidak boleh ditambahkan metil ergometrin. Bisa kita memberikan kapan memberikan metil ergometrin pada saat setelah plasenta lahir. Jadi manajemen aktif skala 3 setelah bayi lahir suntik oksitosin, PTT, setelah plasenta lahir lakukan masase, boleh ditambahkan metil ergometrin injeksi ya. Kemudian kombinasi Victus, oksitosin, dan ergometrin ini kayaknya di Indonesia nggak ada sih ya. Tadi karbitosin ya, jadi karbitosin ini merupakan modifikasi struktur oksitosin ya, di mana perubahan struktur kimia ini akan meningkatkan efek farmakologis dari karbitosin tadi ya.
Jadi dia akan mengurangi degradasi enzim sama memperpanjang waktu paruh ya. Kekurangan oksitosin itu adalah dia itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi idealnya dia disimpan dalam suhu yang dingin lah ya, 2 sampai 8 derajat gitu ya. Nah, jadi dia harus dingin. Kalau dia kena panas sehari-hari di suhu kamar, dia lama-lama kemampuannya itu akan menurun ya. Nah, seperti itu. Sedangkan gabritostin ini tidak ya. Jadi meskipun dia simpan di suhu ruangan, dia tidak mengurangi dari kemampuan untuk membuat uterus berkontraksi ya. Terus dia waktu paruhnya juga panjang ya. Kalau oksitosin waktu paruhnya pendek ya. Kalau gabritostin panjang ya, sehingga dia dalam sekali diberikan itu akan membuat kontraksi uterusnya bertahan lama gitu ya. Nah, di Indonesia sudah ada ini obatnya namanya Pabal ya. Isinya 100 mikrogram dalam 1 mililiter ya untuk injeksi ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ya sebenarnya onset of actionnya sama sih sebenarnya kapritosin juga segera waktu diberikan IV segera. Eh, kalau oksitosin juga sama segera ya. Cuma oksitosin sebaiknya tidak diberikan secara bolus ya kalau oksitosin. Jadi diberikannya lewat drip infus. Jadi dia diberikan ke dalam infus kemudian diteteskan ya, tidak jangan langsung disuntik dibolus karena dia risiko terjadi hipotensi pada pasiennya. Kalau diberikan IM dia mungkin butuh waktu 2,3 menit ya. Karbitosin kalau oksitosin 2,5 menit tidak beda bermakna. Tapi durasi oke action ya kalau diberikan secara intravena ini karena dia sebenarnya nggak boleh. Tadi kalau secara IM dia 30 menit ya. Setelah 30 menit kontraksinya dia jelek ya. Kontraksinya mungkin berpotensi lembek lagi sehingga dia perlu dosis ulangan. Tapi kalau pada karbitosin ini bisa bertahan lama ya. Bahkan bisa sampai 2 jam ini kalau diberikan secara intramuskuler. Dan waktu paruhnya ini pendek ya 3 sampai 5 menit sudah habis ya. Kemudian kalau pada karbitosin waktu paruhnya jauh lebih lama. Jadi dari Korean Review tahun 2018 sebenarnya untuk mencegah APP ini adalah 3 uterotonik ini yang dipakai yaitu ergometrin ditambah oksitosin ya. Jadi tadi manajemen skala 3 dulu, suntikan oksitosin dulu, kemudian setelah placenta lahir baru suntikan ergometrin ya. Atau karbitosin tunggal cukup ya. Jadi setelah pada manajemen aktif skala 3 langsung diberikan karbitosin ya. Tidak perlu setelah placenta lahir nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Atau kemudian oksitosin ditambah bisoprostol begitu ya. Jadi setelah pada manajemen aktif skala 3 suntik oksitosin, setelah bayi lahir diberikan bisoprostol 4 tablet rektal. Ya. Jadi tidak ada di sini yang oksitosin tunggal aja tidak ada ya. Jadi dia harus untuk pencegahan HPV itu oksitosin harus didampingi dengan uterotonika yang lain. Ya. Seperti itu. Nah, karbitose ini memiliki efek samping yang paling rendah dibandingkan ketiga uterotonik yang lain ya. Kemudian, nah ini kecepatan terjadinya perdarahan ya, terutama pada atonia uteri ya. Jadi sebenarnya atonia uteri ini ya, kenapa perdarahan itu bisa berhenti setelah plasentanya lahir ya. Jadi di placental bed ini, di tempat nempelnya plasenta ini, di sini pembuluh darah ini terbuka semua. Kalau dia ototnya tidak bisa kontraksi ya, tidak bisa menjepit pembuluh darah, jadi dia akan loss ya. Di situ di tempat berdarahnya. Bukan di samping-samping sini yang bukan tempat implantasi plasenta dia tidak akan berdarah ya. Jadi di tempat implantasi plasenta itu situ yang akan berdarah. Karena di situ pembuluh darahnya terbuka. Supaya bisa nutup ini harus kontraksi, harus dijepit ya, harus dijepit ya, sehingga dia berhenti pembuluh darahnya. Nah kalau kita hitung, kalau secara umum plasenta itu mungkin no, ukurannya kalau kita ukur panjangnya mungkin 20 cm, lebarnya 15 cm, ya. Eh, kalau kita kalikan dari 20 kali 15 sekitar 300 cm persegi ya. Nah kita tahu dalam 1 cm persegi itu sebenarnya ada atriol itu kecil banget ya, cuma 0,1 mili ya. Jadi dilihat dengan matanya susah gitu karena kecil banget. Tapi ketika luas plasenta semua ini 300 ini dikalikan 0,1 mili ini akan dapat
3 senti dia totalnya ya. Jadi 3 senti itu bayangkan seperti keran, berarti kita buka keran airnya full keluar semua. Itu darah yang keluar bukan air ya. Sehingga ketika dia terjadi perdarahan karena atonia uteri perdarahannya langsung banyak banget ya. Makanya tadi timelapse-nya tadi cuma 2 jam ya. 2 jam tidak mendapat penanganan ya walau alam ya dia tidak akan tertolong ibunya gitu ya. Jadi benar-benar darahnya mengalir begitu ya. Kita melihatnya biasanya langsung kaget-kaget gitu ya. Karena kok tiba-tiba jadi banyak sekali darahnya. Jadi impact dari penundaan ya terapi ya pada perdarahan berat ya. Jadi kalau kita lakukan intermediate treatment ya survivalnya bisa naik ya sampai 70% itu bisa tertolong sebenarnya. Tapi tiap kali 15 menit keterlambatan pertolongan dia kemampuan survivalnya akan turun 10% ya. Dan setelah 3 jam ya mungkin sudah masuk ke shock hypovolemic yang irreversible ya sehingga tidak ada manfaatnya lagi gitu ya untuk kita lakukan semua resusitasi cairan dan lain-lain sudah nggak bisa ngangkat lagi tubuhnya karena udah masuk ke dalam shock irreversible ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau saya benar harus cepat ya dihentikan. Ya. Prinsip tata laksana yang pertama adalah ask for help ya. Jadi minta tolong dulu. Minta tolong dulu karena idealnya menolong persalinan itu ya nggak bisa kita sendiri ya. Harus ada 3 orang ya. Ada satu penolong utama ya. Bisa bidan senior, bisa dokternya ya. Kemudian ada asistennya lagi ya. Kemudian satu yang untuk sirkuler ya seperti itu ya. Untuk membantu kalau dia butuh apa-apa. Misalnya dia butuh pasang infus dan nah kalau kita dalam kerjaan perdarahan ini kita butuh orang lagi ya. Jadi panggil minta tolong ya. Atau kita menemukan pasien itu sudah lahiran dalam observasi 2 jam dan di ruangan tiba-tiba darahnya banyak sekali. Pasiennya pingsan ya. Kita langsung cepat minta tolong. Nah kalau kita bila shock kita langsung stabilisasi RW dulu ya. ABC dulu nih RW dulu. Bila tidak sadar lakukan triple ARW manuver ya. Intinya RW tidak boleh tersumbat ya. Kemudian lakukan breathing ya, berikan oksigennya 10 liter per menit kalau cukup atau 2 liter per menit kalau kantul nasal. Dan untuk sirkulasi langsung dipasang ya, double evalent ya, terutama G18. Jangan G20 ya, terlalu lambat ya. G16 terlalu gede ya, G18 ya, pas ya. Dan cek golongan darah ya, golongan darah dan HB itu langsung aja diambil sampelnya. Jadi begitu ditusukkan, ambil sedikit darahnya untuk laboratorium, untuk cek HB, sekarang untuk nyimpen untuk tahu golongan darahnya. Langsung kirim ke laboratorium ya, supaya tahu. Jadi ketika tahu golongan darahnya, misalnya, oh golongan darah ibunya ternyata B nih. Kita bisa nanya keluarganya siapa yang golongan darah B. Oh ada ini omnya gitu ya. Nah omnya itu harus ikut ketika pasien ini dirujuk gitu. Ya golongan darahnya tidak sama, tidak usah ikut gitu. Karena dia tidak berguna gitu ya. Karena nanti yang bisa menolong, bisa nyumbang darah adalah yang golongan darahnya sama ya. Jangan nanti yang ikut banyak gitu, tapi ternyata golongan darahnya beda semua. Nah itu nanti tidak membantu ya gitu ya. Cuma ngerame-ngeramein aja ya. Kemudian eh, tetap ambil sampel darah ya, karena ketika kita merujuk misalnya di rumah sakit, pasien eh, petugas di rumah sakit susah nih mau ngambil-ngambil darahnya kok kolaps ya, nggak bisa diambil-ambil sampelnya. Nah kita bisa ngasih sampel darahnya tadi. Tapi ingat sampel darahnya harus selalu ada labelnya ya, ada label nama, umur, nomor RM ya, tanggal lahir ya, sehingga di rumah sakit yakin oh ini darah pasien yang dirujuk tadi. Jangan sampai cuma tertabung isi sampel darah tapi tidak ada labelnya. Nah itu ya rumah sakit nggak akan percaya ya. Takutnya itu darah pasien lain. Jadi kalau ketukar kan berbahaya ya. Dan untuk line 1 kita berikan kristaloid ya dengan tata cara cepat dengan guyur ya. Setelah 3 kali kristaloid biasanya kita berikan koloid ya. Untuk kristaloid yang dipilih bisa menggunakan ringen laktat atau natrium klorida. Dan line kedua itu drip uterotonika ya. Nah, kita bisa memberikan ringen laktat ya ditambah 2 ampul 20 unit oksitosin bisa diberikan 30 TPM begitu misalnya ya. Terus pasang DC ya untuk monitoring produksi urin ya karena dia shock ya. Takutnya komplikasi dari shock adalah akut kidney injury kalau emang setelah urinnya kita keluarkan kita kosongkan terus selama terapi kok nggak ada urinnya dihasilkan kan berarti dia masih dalam keadaan akut kidney injury nih shocknya belum teratasi ya seperti itu.
Jadi monitor produksi urin itu ketika kita pasang kateter, oh misalnya dapat 300 cc, ya udah 300 cc kita catat ya, kita catat dapat 300 cc kita buang. Kita buang jam berapa? Misalnya kita buang jam 4 sore, terus dibuang 300 cc pukul 16.00. Nah, catatan itu yang nanti diserahkan ke rumah sakit juga gitu. Jadi rumah sakit tahu, oh ternyata sampai jam 12 malam, loh ini kencingnya kok nggak ada, ini cuma adanya cuma 20 cc, berarti dia sudah masuk ke anuri ya. Nah, kalau seperti itu kita tahu berarti terjadi akut kidney injury nih, gak ada urin sama sekali ya. Bukan 300 cc-nya dibiarkan di sana terus-terusan ya. Nanti itu akan mengecoh kalau rumah sakitnya tidak teliti, dia akan lihat oh urinnya banyak ini 300 cc, tapi dia lupa 300 cc dari kapan gitu ya. Dia tidak tahu ya. Nah, seperti itu. Dan kayaknya keluarga untuk persiapan donor ya yang golongan darahnya sama dia harus ikut. Ya. Nah, kemudian ya manajemen perdana pasca persalinan ya. Kemudian kalau atonia uteri dilakukan manajemen atonia uteri ya, masuk KPU uterotonika. Kalau laserasi jalan lahir ya dilakukan hektik. Kalau retensi otoris plasenta dilakukan manual ya atau digital plasenta. Kalau perlu kuretase. Karena memang gangguan koagulasi ya diberikan transfusi ya, transfusi plasma, trombosit konsentrat dan lain-lain. Ya. Terus monitoring balance cairannya harus dihitung berapa yang masuk, berapa yang minum, berapa yang infus, berapa yang produksi urin ya. Terus insatiable water loss harus dihitung. Terus edukasi keluarga ya bahwa ini harus dirujuk ya atau pokoknya di rumah sakit secara prognosis kalau emang berdarahnya banyak bisa berakhir dengan eh, buruk ya, tapi ini kita berusaha melakukan penanganan secara maksimal seperti itu. Jadi pasti nggak kaget tuh tiba-tiba kenapa kok istri saya meninggal gitu ya tanpa ada penjelasan apa. Nah itu yang membuat pasien keluarga pasien nggak ngerti sehingga dia dikira oh malah gitu dokternya habis lahir normal kok tiba-tiba meninggal gitu ya. Tapi kalau kita sampaikan Pak ini dalam setelah lahir kok ternyata dari perdarahan segala macam darahnya sebanyak ini dan segala macam kita lakukan ini. Jadi dia ngerti gitu prosesnya pasiennya, keluarga pasiennya sehingga ketika pasien ini misalnya tidak kita harapkan meninggal, dia udah ngerti oh memang perjalanannya seperti ini gitu, ada hal tidak terduga yang terjadi ya. Kebanyakan kita malas gitu edukasi keluarga itu malas, kita takut atau wah kayaknya tadi bakal selamat kok pasiennya, tapi belum tentu ya. Jadi tiap kali keadaan jelek itu harus kita edukasikan ke keluarga ya. Karena untuk menghindari salah paham tadi ya, karena tuntutan itu muncul dari kesalahpahaman keluarga pasien ya. Jadi untuk perdana pasca salin ya, intinya di respon awal ditangani, kucek dan emergensi ya. Untuk penanganan khususnya tergantung kausalnya ya, terus persiapan rujuk gitu ya. Jadi ini tadi bisa dibaca aja lah seperti ini ya. Bisa dibaca, ini hampir sama sih dengan yang tadi ya. Jadi ya ini ya terdeteksi dulu ya perdarahannya, hemodinamik terganggu, panggil bantuan tim ya. Kita lihat ibunya sudah mendapatkan manajemen aktif skala 3 ya, berikan oksigen, plasma 2 jalur intravena, berikan kristaloid ya. 1 liter dalam 15 sampai 20 menit jadi diguyur ya, seperti itu. Kosongkan kandung kemih, tata laksana penyebab perdarahan ya. Kalau atonia, lakukan manajemen atonia uteri nanti setelah berikutnya ada ya, seperti itu. Tapi sebelumnya dipastikan plastanya sudah lengkap ya. Kalau mereka jalan lahir dijahit, boleh diberikan tambahan asam 1 gram asam tranexamat IV ya untuk sebagai antifibrinolytik ya. Jadi untuk membantu pembentukan koagulasi ya. Kalau retensio plasenta ya lakukan PTT, berikan lagi suntikan injeksi oksitosin bila dalam waktu 15 menit belum lahir ya. Jadi boleh diberikan oksitosin kedua. Kalau udah 30 menit belum lahir berarti masuk retensio plasenta ya. Kalau dia terjadi perdarahan lakukan plasenta manual ya, berikan antibiotik profilasis karena kita lakukan intervensi. Kalau sisa plasenta ya kita bisa lakukan eksplorasi ya dengan digital atau dikuret ya. Versio lakukan reposisi, jika nggak berhasil dilakukan reposisi dengan laparotomi. Koagulopati bisa berikan komponen darah ya. Kalau untuk uteri robek ya di histerektomi ya. Atau kalau robeknya bagus, teratur tepi-tepinya masih baik, kita bisa lakukan penjahitan ya, diperbaiki. Jadi pada tata laksana atomnya uteri ya. Jadi kalau kita jadi atom uteri perjalanan banyak, cek fundusnya. Pokoknya ada perjalanan banyak, cek fundus dulu ya. Fundus kok lembek kontraksinya ya atau terabanya lunak sekali ya. Itu langsung segera akan lakukan masase segera ya. Jadi di area fundus itu digosok-gosok ya, digosok-gosok ya. Oh.
Mungkin harus ada manekin ya untuk menunjukkan ya seperti itu. Mungkin nanti di skill up kalau ada nanti bisa dilakukan. Bagaimana tanyakan sih ke dosen tutornya bagaimana cara melakukan fudosuteri ya, melakukan massage fudosuteri. Jadi dilakukan ya segera setelah massage fudus dilakukan, tapi ada batas waktunya ya maksimal 15 detik ya. 15 detik tidak ada apa, tidak ada respon, harus lanjut ke lakukan evaluasi berikutnya. Jadi jangan dimasak terus ya, tapi tidak melakukan apa-apa ya. Jadi dilihat kalau ternyata setelah di masa saya 15 detik uterusnya berkontraksi, ya udah lakukan evaluasi rutin ya. Pantau kontraksi, kontraksi bagus dia bagus, pantau perdarahan, darah bagus dia, periksa perineum, vagina, cervix, ada laserasi, kalau ada laserasi jahit ya. Tapi ketika tidak berkontraksi, nah ini kita bersihkan dulu nih. Nah, karena kita masuk ya ke dalam vagina, masuk ke dalam cervix, masuk ke dalam uterus, bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu bekuan-bekuan darahnya, selaput ketubannya, siapa tahu masih ada sisa, ya, kosongkan kandung kemihnya, ya. Karena kandung kencing yang penuh itu akan menghambat kontraksi uterus. Jadi pasang kateter juga sekalian, ya. Setelah itu lakukan KPI, kompresi bimanual internal selama 5 menit, ya. KPI kayak gimana nanti ada fotonya, ya. Kemudian setelah 5 menit dilihat uterus berkontraksi atau tidak. Kalau berkontraksi berarti teruskan kompresi bimanual internalnya selama 2 menit lagi. Terus keluarkan tangan secara perlahan-lahan, pantau kalau empat dengan ketat. Tapi kalau seandainya tidak berkontraksi juga, ya kita lanjutkan dengan KBI, tetap KBI kalau di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit tetap lanjutkan KBI aja, tapi ditambahkan dengan uterotonika, ya. Kita bisa berikan ergometrin 0,2 mg IM, ya, atau misoprostol 800 sampai 1000 mikrogram per hektal, jadi 4 sampai 5 tablet per hektal, ya. Kemudian itu eh, sambil nunggu ini, kalau emang belum diinfus sambil nunggu infusnya terpasang ya. Kalau infusnya sudah terpasang langsung pakai G16 atau G18 berikan 500 cc dengan 20 unit oksitosin, diberikan tetesan cepat ya, seperti itu. Jadi diberikan ultratonika ya, seperti itu. Kemudian dilihat kontrasi atau tidak. Kalau ya, ya tetap pantau ibu sesuai dengan manajemen skala 4. Tapi kalau tidak, ya kita lakukan tindakan berikutnya ya, bisa kompresi aorta abdominalis, baloni kateter, kalau nggak berhasil dengan laparotomi konservatif ya, dengan Billings ya. Kalau nggak berhasil ya melakukan ligasi arteri hipogastrika atau histerektomi ya. Tapi bagaimana kalau caranya ini terjadi di puskesmas? Jadi puskesmas setelah KPI tadi 5 menit. 5 menit itu capek ya, jadi melakukan KPI 5 menit itu udah kemampuan maksimal seorang manusia untuk melakukan KPI itu. Kalau lebih dari 5 menit dia sudah tidak efektif lagi, sehingga 5 menit itu sudah harus diganti ya. Kadang sebelum 5 menit pun kita udah lelah melakukan KPI ini. Jadi kalau udah lelah, bilang, aduh, kayak perlu diganti deh, gitu, karena sudah tidak efektif lagi nih kekuatan KPI kita. Nah, sebagai bidang yang senior atau dokternya ya nanti kita harus ganti orang ya, jangan disuruh dia terus. Dia percuma, dipaksa lama-lama tekanannya nggak kuat, lama-lama terbentuk stolsel lagi di dalam rahim, akibatnya atonia lagi gitu ya. Nah, kalau di puskesmas kita kalau kurang tenaga kita bisa ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal ya. Jadi sama seperti KPI tapi dia dari eksternal ya. Dan keluarkan tangan secara perlahan, kita sendiri berarti yang harus memberikan ini segera-segera ya. Karena tadi uterusnya dijepit oleh KPI atau oleh keluarga pasien. Misalnya kita lagi tugasnya di pedalaman, ya di kepulauan, yang tenaganya kurang ya. Ya udah kita sendiri ambilkan ini, ambilkan ergometrin, masukkan misoprostol, infus dengan jarum gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dilihat ya, berkontraksi atau tidak, berkontraksi, masuk ke motor skala 4, tapi kalau tidak berkontraksi, ya segera rujuk ya. Sambil merujuk kita bisa lakukan kompresi nih, aorta abdominalis atau tampon balon kateter ya. Tetap diberikan infus RL dengan 20 unit oksitosin dan 500 cc ya, hingga sampai di tempat tujuan seperti itu. Kemudian dari kompresi beban internal ya. Jadi tangan kita harus masuk nih, masuk ke dalam vagina ini ke dalam lahir ya. Masuk secara obstetri ya, secara obstetri. Jadi kayak orang memberikan salaman gitulah masuknya gitu ya. Kayak orang memberikan salaman, masuk kemudian dia menggenggam di dalam, menggenggam di dalam, sorry, menggenggam di dalam ya. Terus
Tapi tentunya ini udah dibersihkan dulu ya, dibersihkan dari darah, dari stol-stol, di dalamnya juga udah kita bersihkan. Terus kita posisikan tangan kita ini di forning anteriornya. Kita harus pastikan cervixnya ini di bawahnya tangan kita ya. Jadi ini harus di forning anterior. Terus satunya lagi dia mencari fundus ya, mencari fundus. eh, Tentu ini pasti di atasnya pusat ya gitu. Kemudian dia neken lagi dari sini. Jadi intinya dia adalah penekanan dari bawah ke sini, ini dari atas ke bawah ini, sehingga rongga di uterusnya ini kejepit ya, sehingga dia nggak ada rongga sama sekali. Kalau dia nggak ada rongga, ya otomatis tonsil nggak bisa terbentuk karena nggak ada ruang di sini ya. Dan sehingga tekanannya harus kuat, ke sini harus kuat, di sini harus kuat gitu ya. Nah ini membuat dia lelah ya, lelah karena kita tekan-tekan gini lelah dia selama bermenit-menit itu lelah. Biasanya 5 menit sudah nggak sanggup dia. Tapi nggak sanggup kalau dipaksakan tekanan kita ke sini akan lembek, sehingga lama-lama di sini ada rongganya lagi, terbentuk stosel lagi, lama-lama tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, ya percuma perdarahan lagi nanti ke bawah, gitu ya. Sehingga setelah 5 menit itu dipertimbangkan sebagai kemampuan maksimal seseorang untuk melakukan KPI secara efektif ya. Nah, kalau misalnya kita di Puskesmas, kita bisa lakukan koperasi pembantuan eksternal sama ya, seperti tadi. Cuma menggenggamnya ini di tepat di atasnya sipisis ya. Dari sipisis menggenggam tekan ke bawah sini, kita cari fundusnya di mana ya. Fundusnya ini kita cari di atas, kemudian fundusnya ditekan ke sini. Jadi dia juga sama. Ini nekat ke sini, ini juga nekat ke sini sehingga rongganya tidak ada. Ya seperti itu. Atau ada cara juga ini ya, caranya dengan tangannya ini apa mendatar gitu ya, mendatar mendatar, kemudian dipres ya. Ini tangan ini ke sini, ini tangan sini dipres gitu ya. Tujuannya sama supaya di dalam ini tidak ada rongganya ya, sehingga dipres ya, dipres kuat gitu ya. Seperti itu. Kalau nggak ada rongga di dalam ya tidak ada stolsel yang terbentuk. Jadi kompresi aorta abdominalis ya, ini mungkin sih dilakukan nih. Kenapa? Karena setelah bayi lahir, perut ibunya yang awalnya kenceng dia jadi lembek banget. Jadi kalau kita tekan agak dalam ini akan teraba denyut janin ini ya. Tentu nggak tekannya di atas fundus ya seperti itu. Kalau kita tekan di bawahnya fundus ya fundusnya ketekan ya tidak akan teraba aortanya. Jadi ditekan kuat ya, ditekan kuat dengan menggenggam begini ya, menggenggam begini tekan ke bawah. Jadi ya lumayan bisa mengurangi suplai darah ke sini sehingga perdarahan tidak terlalu banyak ya. Tapi biasanya tidak nyaman untuk ibunya karena ini kalau tekan begini biasanya sakit perut ibunya nggak nyaman dia aduh nggak enak gitu ya jadi dia akan cenderung goyang-goyang sehingga ya kadang-kadang ini tidak efektif ya seperti itu. Sehingga kalau nggak efektif kita alternatifnya kita bisa pasang tampon balon kateter ya. Jadi ini cara yang sederhana sebenarnya. Jadi dia modelnya cuma menggunakan kateter besar, kemudian menggunakan kondom ya. Jadi ini apa namanya kateternya ini ya atasnya ini dibungkusin kondom gitu ya kemudian diikat gitu ya di sini ya diikat pakai benang yang bersih lah seperti itu ya benang bersih ya benang silk seide atau benang apapun lah yang penting baik kemudian diisi air ya diisi air sampai menggembung ya di dalam ya jadi ini setelah dipasang ini kateter ya yang besar yang kecil juga bisa cuma kecil itu lama nanti isi ini nggak penuh-penuh ya kateter agak gede ya paling nggak kateter F 22 gitu ya F24 kalau ada gitu ya terus dipasang ini dibersihkan dulu dalamnya terus ini dimasukin ke dalam sini ya dan ini dihubungkan ke infus itu boleh ditekan ya kalau nggak ada infus ini bisa disambungkan dengan ini dengan sepet besar diisi pakai air air aqua gitu air yang bersih ya air aqua atau air matang gitu ya terus disemprotkan di sini manual ya jadi bisa masuk sampai ini semua misalnya satu botolnya kan 500 mili ya. Ini bisa sampai terisi ya sampai 500 mili ya. Jadi jangan khawatir pecah ya. Ini tidak akan pecah ya. Kalau kurang kayaknya satu kondom kurang deh tambah lapis lapis dua juga tidak apa-apa ya. Silakan aja. Nah setelah ini airnya dari sini pindah sini masuk ini diklem ya supaya airnya nggak kembali nggak keluar ya. Ini diklem atau diikat pakai karet lah. Intinya dibuat supaya dia tidak keluar lagi. Air dari dalam kondomnya ini keluar seperti itu ya. Heeh. Nah, dia terisi full ya, ini 500 cc, dia tidak akan pecah ya. Jadi ini kemudian dimasukin ke dalam ya, terus dimasukin ke dalam, ini serviknya dibantu dipegang pakai eh, klem ovarium ya supaya gampang ya, karena serviknya itu lembek dia. Jadi karena kita masukin ini agak susah-susah gampang lah. Kecuali udah berpengalaman, enaknya tinggal masukin aja. Terus setelah masuk ke sini, ini diganjeli kasa ya, kasa bundel gitu ya. Jadi kasanya dibuat seperti bakso gitu besar, dia disempelin ya.
Soalnya kalau enggak dia gampang melorot lagi ke sini, kateter lepas ya. Jadi kosongkan kandung kumis jangan lupa ya seperti itu. Nah, ini dipasang kasa gitu ya, supaya dia tidak keluar ya. Diisi semua ya. Kalau udah eh, diklaim ini diikat karet ya. Terus dibiarkan dia sampai 24 sampai 48 jam ya. Dibiarkan. Nah, setelah dipasang ini udah rujuk aja gitu ke rumah sakit tak apa-apa. Meskipun sudah terpasang ini tetap uterotonika lewat infus tetap diberikan ya. Biasanya kita di rumah sakit nanti kita akan evaluasi 24 sampai 48 jam ya. Kita coba lepas ya. Mau membaik enggak kata itu kontraksinya. Ketika kontraksinya udah baik berarti aman ya. Pasien ya atonianya teratasi. Nah, kalau nggak bisa teratasi ya di rumah sakit ya kita bisa lakukan laparotomi ya untuk konservatif itu dengan Bellin ya. Jadi uterusnya ini ditaleni gitu, diikat ya. Jadi benangnya masuk sini, kemudian diikat ya, diikat. Jadi ada tiga simbol ini. Simbol pertama, simbol kedua, simbol ketiga ya seperti itu. Kalau tiga simbol ini Bellin cara Surabaya ya. Jadi Surabaya di UNER itu menentukan cara Bellin yang di, sudah disetujui secara internasional ya. Kalau aslinya Bellin itu cuma dua ya, kanan sama kiri. Kalau ini kan tiga ya. Ini lebih gampang karena jarumnya tinggal ditembus, ditusuk dari belakang terus belakang keluar tiga itu kemudian diikat jadi satu. Jadi lebih cepat. Kalau Bellin asli lebih lama dia karena dia harus nusuk keluar lagi ke belakang muter-muter begitu ya. Ini paling gampang cara Surabaya. Kemudian, nah ini ya untuk ototonika ya, kita gunakan oksitosin itu ya, ya paling gampang 20 unit ya dalam 500 mili gitu ya. Ini juga sama sih 40 unit dalam 100.000 mili kan sama aja ya. Kita berikan 2 ampul atau 20 unit dalam 500 mili, kita berikan dengan tetesan ya. Jadi ya itu omsetnya 3 sampai 7 menit, ya durasi 30 sampai 60 menit ya. Maksimum dosis ada 80 ampul ya, 8 ampul ya per 24 jam ya. Terus jadi avoid undiluted rapid intravena infusion. Jadi hindari pemberian intravena secara bolus. Jadi langsung satu ampul tiba-tiba langsung suntikan intravena jangan ya. Itu menyebabkan hipotensi ya seperti itu. Nah, maksimal 80 unit meskipun kadang kita berikan lebih dari ini juga nggak apa-apa ya. Tapi hati-hati kalau pemberian dalam jumlah dosis tinggi dan lama dapat oksitosin dapat menimbulkan antidiuretik efek ya. Sehingga cairan itu nggak bisa terbuang, kencingnya sedikit, banyak cairan dalam tubuh kita, akhirnya terjadi water intoxikasi ya. Kemudian misoprostol. Misoprostol ini merupakan prostaglandin disintetis ya PGE1. Itu bisa diberikan sublingual atau paling mudah diberikan rektal. Dosisnya berapa? 800 sampai 1000 mikrogram ya. Jadi 4 sampai 5 tablet ya sekali diberikan. Langsung masukin lewat rektum gitu ya. Lewat anus dimasukin ya. Jadi kalau pada saya biasanya saya lakukan kalau oh pasien ini ternyata ini ya punya potensi banget ini terjadi HPP ini. Jadi setelah bayi lahir kita lakukan manajemen aktif kala 3. Jadi saya langsung masukin juga bisoprolol biasanya 4 tablet itu per rektal gitu ya. Kenapa kok saya masukin? Karena dia tetap masih butuh waktu kan untuk bekerja. Meskipun dia masuk ke rektal, dia harus diserap dulu segala macam. Setidaknya dia butuh ya 5 sampai 15 menit gitu ya. Ya, harapannya dia sambil kita menunggu plasentanya lahir, obatnya langsung bekerja obat si bisoprololnya itu ya. Sehingga setelah plasenta lahir, kita berikan metiloglometrin tambahan, kita lakukan massage lagi, bisoprolol udah bekerja, jadi kontraksi udah bagus. Gitu. Kemudian, nah ini bisoprolol itu no contraindication ya, jadi nggak ada kontraindikasi ya. Efek sampingnya memang ini demam, menggigil gitu ya. Nah, enak dia bisa diberikan rektal, per oral, sublingual. Lebih enak per rektal aja diberikannya. Dan kemudian ada metil ergometrin, ini kalau dosis intravenanya itu 0,2 miligram ya per satu ampulnya. Ini dapat diberikan 2 sampai 4 jam sekali ya. Kalau oksitosin itu sifat kontraksinya tuh ini apa hilang timbul ya, jadi kontraksinya dinamis dia, kontraksi kemudian hilang, istirahat, kontraksi lagi, hilang lagi. Tapi kalau metode ergometrik dia kontraksi terus, makanya sifatnya bersifat tetani dia kontraksinya. Jadi kontraksi langsung kontraksi terus. Sehingga makanya itu kenapa kok metode ergometrik tidak boleh diberikan sebelum plasenta lahir. Karena ketika langsung kontraksi, mulut rahim itu akan mengecil, tadi plasentanya kejebak di dalam nggak bisa keluar ya.
Nah, kalau metildometrin ini dia tidak buruk. Efek sampingnya adalah vasokonstriksi, jadi dia menyebabkan hipertensi. Sehingga pada pasien-pasien dengan hipertensi itu tidak boleh diberikan metildometrin. Maksimum dos adalah 1 miligram ya atau 5 dosis ya. Nah, dosisnya tadi satu ampul adalah 0,2 miligram. Ya. Maksimal adalah 5 ampul. Ya. Kemudian ada namanya karbopros atau hemabat. Nah, hemabat ini sama derivat prostaglandin juga, tapi ini kontraindikasi ya pada asma ya. Jadi kalau pada asma nggak boleh diberikan golongan hemabat ini. Di Indonesia sih agak jarang sediaannya. Hmm. Kemudian, jadi beberapa itu kadang ada yang salah dikira misoprostol itu nggak boleh pada asma. Sebenarnya kita tahu bahwa di sini asma yang nggak boleh itu adalah golongan hemabat atau karbopros. Jadi prostaglandin juga tapi dia golongan FGF2 alfa. Kalau misoprostol adalah PGE1 gitu. Jadi dia nggak bukan halangan untuk diberikan pada pasien yang dengan riwayat asma ya. Jadi misoprostol itu aman. Cuma efek sampingnya ini aja sih, demam, menggigil. Nah, kemudian itu untuk yang atoniuteria, kemudian penyebabnya kedua yaitu laserasi jalan lahir ya. Jadi laserasi jalan lahir ini yang pertama robekan serviks ya. Jadi kalau kita dapat pasien hemoragik postpartum, kita cek kontrasi, oh, kontrasinya bagus sih. Kok masih berdarah ya? Kita coba eh, lihat ini. Kita mungkin bersihkan dulu sisa-sisa selaput ketubannya dan lain-lain. Oh, udah bersih kok. Kotilidin lengkap, selaput ketuban juga lengkap, gak ada yang tersisa. Terus kita pasang spekulum nih, spekulum SIM lah, atas bawah kita lihat cerviknya. Oh, perdana ternyata dari serviks ya. Kita lihat ya robekannya di mana dia. Jadi robekannya pakai arah. Kok ini arah jam 3 ya. Ini kan arah jam 9. Oh, robekan ternyata di bawah di arah jam 5, arah jam 6 berarti robekan di bawah sini. Di arah jam 1 berarti robekan di atas sini ya. Paling sih di sini sama di bawah paling sering gitu. Nah, kalau dia ada robekan tapi tidak ada perdarahan, tidak perlu diapa-apakan, tidak perlu dijahit ya. Karena dia bisa nanti bisa tutup sendiri, bisa menyatu sendiri, tidak usah diintervensi apa-apa. Tapi kalau ternyata dia dari perobekan ini berdarah terus, ngalir terus, nah ini harus dijahit. Ya. Jadi kita jepit pakai tenakulum ya atas bawah di samping kanan, samping ininya pokoknya di sini sampai sini ya. Sini jepit supaya kita bisa tahu ujungnya di mana. Nah 1 senti dari ujung ini kita jahit sebagai jahitan pertama ya. Masuk jarum sini, keluar sini, dikit dulu 1 senti dari ujung lukanya. Baru kemudian pakai jahitan jelujur sampai ke sini boleh ya. Atau jahitan satu-satu, interpret juga boleh. Seperti itu. Kemudian yang kedua ruptur perineum ya. Ruptur perineum juga sering ya. Jadi di sini kalau dari anatominya kan, jadi di sini dari himen ya. Di sini nih ada bulbo spongiosum muscle ya. Dari sini sampai ke atas sini ya. Terus di bawah ini ada perineal body, di melintang itu ada transverse perineal muscle ya. Di bawahnya ini juga ada sphincter ani externum ya seperti itu. Jadi kalau dia tidak dilakukan episiotomi, robeknya cenderung ke bawah sini. Ya. Kalau dia meluas, yang dikhawatirkan sampai kena anal sphincternya ini ya, bahkan sampai ke rektum. Tapi kalau kita lakukan epis, biasanya kita lakukan ke sini. Ya. Nah kalau ke sini, biasanya robek yang kena adalah bulbus spongiosum, trapezus perineal muscle itu kena ya seperti itu. Faktor resikonya apa sih terjadi perineal laceration itu yang sampai menyebabkan anal sphincternya robek juga ya, biasanya karena bayinya besar ya. Atau misalnya occipito transverse ya, occipito posterior ya, POPP gitu pada saat delivery. Jadi diameter kepala menjadi lebih besar. Terus intrapartum risk factor nah itu delivery lithotomy position ya. Jadi posisi lithotomy itu ibu hamil berbaring itu sebenarnya posisi yang kurang ideal ya karena itu posisi yang membuat dokter nyaman tapi sebenarnya tidak nyaman buat pasien. Jadi kalau kita lihat di negara-negara luar itu pasti diperbolehkan ya dia mau mengejar dengan posisi apapun tidak apa-apa posisi nungging posisi jongkok posisi apa itu yang senyamannya buat pasien karena kita idealnya kita itu kan tahu ya kita tuh kalau mau pupuk itu lebih enak ya jongkok gitu ya daripada kita disuruh berbaring suruh pupuk gitu ya susah rasanya gitu ya jadi juga sama melahirkan kalau posisi dia jongkok sebenarnya dia lebih mudah gitu ya cuma kenapa kok di Indonesia ini tidak jongkok aja gitu ya. Sebenarnya itu terkait sama etika lah gitu ya. Kalau etika kok kayaknya jongkok-jongkok kayak orang pupuk gitu, kok kayaknya gimana kurang enak gitu untuk dilihat ya seperti itu. Terus resiko takut bayinya jatuh ke bawah gitu. Ya kalau bawahnya lunak, kalau bawahnya pas dapatnya keras nanti bayinya kenapa-kenapa gitu ya. Terus ya itu memang dulu guru-guru ahli-ahli yang
litotomi aja gitu. Kenapa? Karena kalau ketika ada sesuatu, penolong dokter lebih gampang melakukan intervensi gitu ya. Daripada dia jongkok nanti susah lagi, bu berbaring lagi butuh waktu lagi seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita memang programnya adalah sayang ibu itu ya sebenarnya ibunya diizinkan ya dengan posisi apapun tidak apa-apa sebenarnya senyamannya dia ya. Justru dengan posisi jongkok dan lain-lain malah robekannya itu biasanya tidak terlalu besar ya. Kemudian yang kedua adalah epidural anestesi ya. Jadi epidural anestesi ini ya karena dilakukan blok subarachnoid ya, di blok epidural sehingga rasa nyerinya itu hilang gitu, rasa nyerinya hilang sehingga kadang itu pasien itu tidak bisa itu juga tidak bisa merasakan sensasi nyerinya ya sehingga biasanya nyerinya itu kadang harus dibantu dan lain-lain gitu ya sehingga akibatnya robekannya malah jadi besar ya. Atau kita lakukan episodenya memang midline ya, dilakukan di sini ya ketika bayinya lewat ternyata lebih tambah lebar ya akhirnya sampai ke anus begitu ya sehingga disarankan adalah mediolateral ke samping sini atau ada operatif vaginal delivery dilakukan forceps vakum ya dengan tindakan yang pasti menimbulkan perlukaan lebih besar di jalan lahir atau menggunakan oksitosin ya sehingga kontraksinya kenceng dorongnya kuat ya itu terlalu cepat ya sehingga perineumnya tidak sempat menipis ya melunak keburu langsung lahir akhirnya robek dia atau persalinan kala dua yang lama ya lebih dari 1 jam ya. Kalau maternasi faktor ya usia muda ya kurang dari 20 tahun ya atau lebih muda. Jadi pemuda itu secara emosional kurang matang ya. Jadi kurang mau menuruti perintah ya. Jadi kita suruh cukup cukup ngedenya taruh taruh atau taruh pantatnya. Jangan diangkat atau ngeden. Nah, itu biasanya lebih ngeyel ya seperti itu ya. Terus di samping itu ya mungkin masih kaku juga karena biasanya usia usia muda ini kan anak pertama ya biasanya cenderung kaku periodenya ya seperti itu atau ya ini etnis tertentu ya atau ya faktor dapat after challenge delivery sama aja ya seperti hamil melahirkan pertama kali kan karena melahirkan sebelumnya dengan seksio ya. Kemudian dari klasifikasi ya jadi dibagi menjadi empat empat derajat ya. Kalau derajat satu ini cuma di perineal skinnya aja ya. Jadi sebenarnya tidak perlu jahit kecuali dia ada perdarahan ya baru dijahit. Kalau nggak ada perdarahan tidak perlu dijahit ya. Dan yang kedua yaitu laserasi meliputi otot preneal ya, tapi tidak sampai ke anal sphincter ya. Kalau grade 3 ini sampai anal sphincter, tapi dibagi menjadi tiga, 3A, 3B, 3C. Kalau 3A ini kurang dari 50% anal sphincternya kena. Kalau udah lebih dari 50% kenanya 3B derajatnya. Kalau 3C anal sphincter anal ani eksternalnya kena semua ditambah sphincter ani internalnya kena juga ya seperti itu. Tapi kalau Ford derajat 4 ini sampai ke rektum ya robekannya sampai ke rektum ya. Jadi total ya robekannya. Jadi seperti ini dia kalau grade 1 ya hanya vaginal mucosa aja ya sedikit aja dia paling kedalaman dia 5 mili gitu ya. Tapi kalau 2 ya kena atau tetap perineum ya segala macam sehingga dia harus dijahit ya. Kalau grade 3 dia udah kena anal sphincter ya. Kalau grade 4 robek semua sampai ke rektum. Dan sphincternya jebol semua ya seperti itu. Nah, kemudian ya ini harus dijahit ya tentunya ya kalau sepertinya harus jahit ya. Nah, penjahitan ini mulainya selalu ini 1 senti ya dari atas ujung lukanya. Jadi dijahit tiket 1 sentinya ya. Kenapa? Karena kalau kita jahitnya pas di sini, kadang-kadang di sini masih ada pembuluh darah yang terbuka. Sehingga nanti di sini hematom dia, gitu ya. Sehingga harus jahit dalamnya dulu ya. Dijahit dalamnya dulu. Intinya dia himenya itu harus ketemu himen. Jadi kita harus lihat sisa-sisa himenya. Kalau himennya harus lihat. Ini di mana ini harus ditemukan dulu gitu ya. Baru yang lainnya ngikutin ya. Jadi ini dijahit. Jadi jujur aja sih, jujur sampai ke sini. Ini ketemu sama sini, di sini boleh disimpul ya seperti itu. Boleh juga tidak disimpul, langsung jarumnya ditusukkan ke bawah, langsung keluar ke sini. Ke sini ini untuk menjahit ototnya lagi ya, jelujur lagi, sampai sini. Tidak perlu disimpul juga, langsung lanjut subkutikuler ya. Subkutikuler di bawah kulit gitu sampai ke sini. Nah, ke sini baru nanti disimpul ya seperti ini.
Jadi ada empat prinsip ya dalam penjahitan episiotomi ya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah aproksimasinya harus bagus. Ini harus ketemu sama ini harus ketemu sama ini, ketemu sama ini gitu ya. Jadi nggak boleh ini ketemunya ke sini, ini ketemunya ke sini, nggak boleh. Jadi nanti itu nyeri nanti dia. Setelah sebelum kan sembuh sembuhnya sih, tapi itu nyeri ya ketika kocis nyeri. Jadi dia aproksimasinya harus baik-baik. Terus harus dijahit lapis demi lapis ya, dari lapisan luar dulu, dari dalam otot, kemudian kulit lapis demi lapis. Terus no dead space ya, tidak ada ruang kosong. Jadi kita kalau ini dalam apa ya, kita kalau perlu masukin jari gitu ke dalam sini, masukin jari, oh kok dalam ya, berarti ini dalamnya harus dijahit lagi gitu ya. Tidak boleh langsung ototnya, dalamnya harus dijahit dulu ya. Terus kita boleh masukin RT juga, memastikan jarumnya ini tidak boleh sampai tembus ke rektum ya. Kadang kita kasihkan jahit tak dalam, tembus benangnya sampai ke dalam rektum, itu jangan ya. Jadi tidak boleh sampai tembus ke rektum ya. Jadi tidak boleh ada dead space. Kalau dia ada dead space ini darah terkumpul di sini sehingga nanti akan hematom di akhirnya di sini ya. Kemudian eh, no tension ya. Jadi jahitannya ini harus aproksimasi baik. Ya, harusnya tidak ada tension ya. Jadi nggak boleh itu dijahit sampai ruwapet sampai kelihatan kulitnya nempel sampai nunggul ke atas gitu nggak boleh. Jadi ini harus rapi gitu. Harus kembali ke posisinya aja. Jadi no tension ya. Jadi ada empat ya. Aproksimasi harus baik, lapis demi lapis, no dead space, no tension ya. Itu ada empat prinsip penjahitan episiotomi. Jadi beberapa benang yang direkomendasikan ya, tapi ya sebenarnya secara umum ini silakan nanti dibaca lah. Tapi biasanya ya kita Indonesia pakainya apa namanya, ini apa namanya, plain kromik ya. Biasanya pakainya kromik kromik 20 gitu biasanya pakainya. Caranya adalah pakai jarum yang besar sih. Jarum yang besar paling nggak dia diameter ini 32 mili lah. Diameter ini sampai sini 32 mili. Jadi 3 sentian. Kalau dia kecil kadang-kadang ini copot ya. Kadang-kadang copot tuh ketinggalan di dalam ya. Susah nyarinya ya seperti itu. Tapi kalau jarumnya besar, sayangnya nggak diharapkan ini lepas. Ini ya nyarinya gampang ya. Jadi pernah ada kejadian ininya lepas, nyarinya susah sampai harus dironcat segala macam ya, nyarinya sulit ya. Jadi usahakan yang besar. Jadi kita jahitnya juga gampang, ambilnya juga lebih banyak, memudahkan kita dalam bekerja ya. Terus biasanya kita pakai keramik. Kalau cuma grade 2 kita bisa keramik-keramik dari atas sini sampai bawah semuanya satu benang aja satu keramik cukup ya. Tapi kalau dia sudah sampai ke anal ini, ya sebaiknya ini pakai benang yang direkomendasikan seperti ini ya gitu ya. Untuk anal sphincter ya, kita bisa anal mukosa, kita bisa pakai Vicryl yang patol yang kecil-kecil karena kan di mukosa ani ya. Terus internal anal sphincter pakai yang 30 gitu, lebih gede dikit ya. Eksternal anal sphincter pakai yang lebih besar lagi 20 ya, sama-sama Vicryl gitu ya, seperti itu ya. Tapi ini mahal jadinya kalau zaman BPJS nombok nanti rumah sakitnya ya. Biasanya kita ya saya ngakalinya ya dengan tetap ini pakai kromik, ini juga pakai kromik, ininya yang eksternal anasfikternya ini yang pakai benang bagus ya, pikirin yang bagus atau benang monofilamen yang bagus ya. Dan yang luarnya atau dan lainnya tetap pakai kromik lagi. Jadi kita cuma pakai dua benang aja ya. Ya lebih hemat tapi hasilnya tetap baik ya. Tinggal 7 menit lagi ya. Nah ini beberapa rekomendasi ya yang adik-adik bisa lihat dan bisa edukasi kepada pasien ya. Jadi digital perineal self massage starting at 35 minggu ini dapat mengurangi laserasi perineal ya selama misalnya pada primi ya. Eh, eh, Gimana ya saya aktif? Oh ini nih kameranya muncul ya. Jadi kalau saya, jadi kalau perineum itu anggap ini perineum ya, anggap kameranya sih, anggap ini perineum. Gini, salah gini ya. Jadi kita itu kan perineum gini, ini kan lubang ke maluannya kita masukin jari dalam, terus kita lakukan gini, masasenya gini ya, dipijit-pijit gini nih. Nah, halus-halus aja nanti pakai baby oil atau pakai minyak zaitun gitu ya. Itu bisa halus. Jadi ini dijepit gitu ya. Ini yang jepit gini ya. Iya, mana kamera? Ini jepit gini, tangannya tidak bisa dibalik ya. Nah ini kita lakukan begini-begini, dijahit-jahit begitu ya. Itu apa? Dilakukan ya habis mandi lah, habis mandi pagi, habis mandi
sore seperti itu ya. Itu dapat mengurangi ya. Dilakukan lebih awal dari itu boleh, nggak apa-apa ya. Dari mulai dari 28 minggu gitu misalnya, silakan aja ya. Terus perineal message ya, one compress anti perineal support during the second stage of labor reduce anal sphincter injury ya, boleh lah. Namanya juga diberikan ini ya, diberikan kompres hangat segala macam ya, lebih rileks perineumnya ya. Kemudian repairing hemostatic first and second degree restoration does not improve short-term outcome compared with conservative care. Oh. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi tetap harus dijahit sih. Kalau zaman dulu memang rasa-rasa grade 2 itu nggak dijahit ya. Karena dulu kan nggak ada benang. Jadi ibunya itu cuma suruh ngerapetin paha kanan sama paha kiri terus dikemben dia. Jadi pahanya itu rapet terus gitu ya. Itu disuruh gitu sampai 3 minggu, 2 minggu sampai sebulan ya. Dilakukan begitu. Tapi jadi dia pas ini tidak mandi-mandi, ceboknya susah, akhirnya dia berbau sekitar kemaluannya berbau. Tapi itu bisa nutup ya, bisa sembuh spontan. Jadi zaman dulu itu begitu ya. Saya tahunya itu waktu PTT ya, waktu PTT daerah sangat terpencil, nggak ada sinyal, nggak ada apa, diceritakan seperti itu oleh pasiennya yang pernah melahirkan. Jadi sini nggak ada jahit-jahitan dok, yang ada begitu langsung dirapetin pahanya, diket ya pakai sarung. Jadi dia jalan pun pahanya nggak bisa goyang gitu ya, tetap tetap jalannya pelan-pelan tapi pahanya nggak bisa goyangnya bisa goyang cuma lututnya tok gitu ya. Jadi pahanya itu harus rapet gitu ya. Itu zaman dulu ketika tidak ada jahitan. Zaman sekarang ya dijahit ya, seperti itu. Selama penjahitan rasa-rasa pertama kedua living skin unstructured reduce pain and barunya tremor pain. Oh ya enggak lah, itu ya boleh boleh aja diikuti ya. Surga blue can first repair, nanti dibaca sendiri lah. Ya boleh dibaca sendiri. Terus nah mungkin retensio placenta nanti kita sambung ya. Ini masih slide-nya berapa ya? Ini retensio placenta. Ya, masih slide 43 ya dari 67 slide ya. Nanti kita sambung di hari ini deh, di hari apa? Di hari Senin aja deh ya. Oh, karena sudah mau jam 3. Oke, masih ada 3 menit. Adik-adik silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat ini ya, boleh apa? Boleh open mic langsung ya. Permisi dokter, saya izin bertanya. Silakan silakan Anang ya. Eh, Kalau misalkan sudah ada indikasi kalau sebelum persalinan ibunya ternyata trombositnya jelek, terus ada kemungkinan perdarahan, itu boleh dikasih eh, trombosit konsentrat dulu sebelum melahirkan, boleh nggak dok? eh Kalau persalinannya itu tidak dalam keadaan apa ya, tidak dalam proses persalinan itu boleh. Misalnya pada demam berdarah gitu, trombositnya ternyata kurang dari 20.000 ini. Oh, risiko perdarahan spontan besar. Kita bisa dokter penyakit dalam memberikan dia trombosit konsentrat gitu ya. Meskipun ya kita tahu ya diberikan juga nanti rusak lagi trombositnya habis gitu ya. Kadang-kadang kita berikan itu trombosit aparasis ya supaya dia lebih lama bertahan trombositnya. Tapi kalau dia dalam keadaan apa infartu gitu lebih bagus trombositnya tuh di standby-kan saja dia. Jadi diberikan nanti setelah lahir dia seperti itu. Jadi setelah lahir ternyata HPP ini kita bisa berikan dibantu ya diberikan trombosit, dibantu juga diberikan fresh plasma frozen itu juga boleh ya. Kalau adik-adik di daerah ini di daerah kepulauan ya tidak ada, aduh ini di PMI nggak ada nih trombosit konsentrat frozen plasma nggak ada, udah berikan aja whole blood. Tapi whole bloodnya yang baru kalau bisa dari pendonor baru, jangan darahnya whole bloodnya tapi udah donornya 2 minggu yang lalu. Nah itu apa faktor-faktor koagulasinya sudah menurun fungsinya kalau dia udah lama. Tapi kalau dia masih darahnya baru, itu faktor koagulasi trombositnya masih aktif banget sehingga itu bisa sangat membantu untuk mengatasi pasien-pasien perdarahan pasca salin yang akut. Ya, seperti itu di aman. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Iya, baik kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin kita akhiri dulu ya untuk pertemuan
hari ini ya. Sampai ketemu nanti di hari Senin ya adik-adik ya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih.